dipimpin oleh Tuhan, bahkan adalah hidup kekal yang akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan ini. Kiranya Engkau ya Tuhan bekerja di dalam pikiran kami, tetapi juga bekerja di dalam hati kami. Sehingga bukan hanya kami mengerti, tetapi kami percaya dan hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Dan kiranya Tuhan yang menopang, baik hamba-Mu yang berbicara, maupun kami semua yang mendengarkan. Kiranya anugerah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sampai kepada pasal yang ke-6 dari kitab Mika. Mari kita melihat pasal yang ke-6 dari kitab Mika ini. Saya sudah pernah mengkhotbahkan beberapa waktu yang lalu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, nanti saya akan mengulang sedikit berkenaan dengan hal ini dan kemudian kita akan melanjutkan sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai 8 dan kemudian nanti Bapak Ibu membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 8. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ayat yang ke-9. Bapak Ibu, kita ini masuk di dalam bagian yang ketiga dari kitab Mika, bagian besar yang ketiga dari kitab Mika. Sekali lagi, bagian besar yang pertama adalah pasal 1 dan pasal 2. Di dalam pasal 1 ayat yang kedua dimulai dengan kata dengarlah. Ini menjadi satu penanda bagi bagian-bagian yang besar ini. Kemudian bagian kedua besar dari kitab Mika itu mulai dari pasal yang ketiga. Di situ juga dimulai pasal 3 ayat yang pertama. Baiklah dengar, ya, kata dengar itu muncul lagi. Dan sekarang adalah bagian yang ketiga, 6 ayat yang pertama di situ dikatakan, baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Ini kita masuk di dalam bagian yang ketiga. Dan saya sudah mengatakan bahwa bagian pertama dan bagian yang ketiga itu memiliki kemiripan. Bapak Ibu, kalau melihat sekilas,
pasal 1 dan pasal 2. Sekilas saja silakan Bapak Ibu melihat. Bapak Ibu juga bisa akan melihat pola yang sama muncul. Yang pertama, Tuhan melancarkan pengaduan kepada umatnya. Bapak Ibu bisa melihat ini dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu. yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Tuhan menjadi saksi terhadap umatnya. Itu saksi apa? Ini saksi yang menentang, saksi yang memberatkan umat Tuhan karena mereka sudah berdosa. Bapak kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, ya di situ dikatakan kenapa Tuhan, pasal 1 ayat yang kelima, kenapa Tuhan menuntut orang Israel? Kenapa Tuhan mengadukan orang Israel? Ini karena ada pelanggaran Yakub, karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah Samaria? Nah, Samaria ini mengingatkan kita kepada Omri yang membeli gunung Samaria dan kemudian menjadikannya ibu kota Israel Utara. Memindahkan dari kota Tirsa masuk ke kota Samaria ini, memindahkan ibu kota yang lama dipindahkan ke Samaria. Nah, Samaria itu bicara Omri, Samaria itu bicara Ahab. Ya, Ahab dan Omri. Omri itu adalah ayah dari Ahab. Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Bapak kita sudah pernah membahas tentang hal ini di dalam pasal yang ketiga, bagaimana Tuhan mengadukan pemimpin-pemimpin dari umat Tuhan, dari Yerusalem, mulai dari raja, imam, nabi, itu semuanya melakukan kesalahan. Mereka berdosa, mereka bersalah, sehingga Tuhan itu kemudian memberikan ancaman hukuman. Bapak Ibu bisa melanjutkan dari pasal yang pertama, misalnya mulai dari ayat yang ke-8 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ini adalah satu ancaman hukuman yang Tuhan beritakan kepada umatnya berkaitan dengan dosa mereka. Tetapi bagian yang pertama ini kemudian ditutup dengan satu kabar baik. Dua ayat yang terakhir, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13 itu ada janji keselamatan. Tuhan tetap memberikan satu janji keselamatan, satu janji pemulihan bagi umat yang akan didisiplin oleh Tuhan, bagi umat yang akan dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka, karena kesalahan-kesalahan mereka. Demikian juga di dalam bagian yang ketiga, yaitu pasal 6 dan pasal 7. Bapak Ibu kita bisa melihat ini pola yang sama muncul, ya Tuhan mengadukan umatnya, sekali lagi, dan kemudian Tuhan menyatakan kepada mereka dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Tadi kita sudah membaca, Bapak Ibu sudah membaca tadi mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Dan minggu berikutnya kita akan teruskan pasal yang ke-7 itu masih ada sambungannya, masih ada lanjutannya berkenaan dengan dosa-dosa, berkenaan dengan kesalahan-kesalahan dari umat Tuhan ini. Tetapi bagian yang ketiga ini juga ditutup dengan satu janji pemulihan, dengan satu pengharapan, yaitu pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa melihat pasal 7 mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 itu nanti akan ada berita pengharapan, akan ada kabar, akan ada janji berkenaan dengan pemulihan yang akan Tuhan lakukan bagi umatnya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat berarti ya 1, 2 dan 6, 7 itu memiliki pola yang mirip meskipun isinya tentu ada satu progres. 3 sampai 5, pasal 3 sampai 5 kita sudah bahas berkenaan dengan hal ini menjadi sentral, yang menjadi pusat dari pemberitaan Mika. Bapak Ibu saya pernah mengkhotbahkan pasal 6 ayat 1 sampai 8, tapi mungkin pada waktu itu tidak semua orang yang hadir pada hari ini mengikuti, mendengarkan. Saya akan ulang sedikit, Bapak Ibu mari kita perhatikan Mika pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dua ayat yang pertama berisi pengaduan Tuhan. Tuhan mengadukan umatnya, mengadukan kepada siapa? Kalau kita lihat di sini, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu, gunung-gunung dan bukit-bukit. Bapak kalau kita pikir aneh ya, kenapa Tuhan melancarkan pengaduannya kepada gunung-gunung dan bukit-bukit? Gunung-gunung dan bukit-bukit itu maksudnya apa? Bapak kalau kita bandingkan misalnya dengan pasal yang ketiga, ayat yang terakhir. Sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Dan kemudian pasal yang keempat ayat yang pertama. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ada komentator yang mengatakan bahwa ini bukan bicara tentang gunung dan bukit secara literal, ini bicara tentang ya orang-orang yang memang ada di atas, ya, orang-orang yang mengadili, orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengadili. Ya, Tuhan melancarkan pengaduan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang memiliki otoritas untuk mengadili. Coba adili umatku. Lihat mereka. Dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Maka kalau aku menghukum mereka seperti ini, bukankah itu pantas? Ya, kira-kira seperti itu. Ini gunung dan bukit itu adalah satu gambaran dari orang-orang yang memang diberikan otoritas untuk menghakimi. Orang-orang yang diberikan otoritas untuk menilai, untuk kemudian memutuskan satu perkara. Tapi saya juga melihat bahwa gunung-gunung dan bukit-bukit ini mungkin sekali juga artinya literal, benar-benar gunung dan benar-benar bukit. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat, Tuhan mengatakan kalau engkau hidup benar di tanah yang kuberikan kepadamu, hidup sesuai dengan hukum, sesuai dengan ketetapanku, maka tanah itu akan kubuat menghasilkan bagimu, menjadi berkat. Tuhan akan memberikan berkat melalui tanah, melalui tempat di mana orang Israel itu dibawa Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi sebaliknya, kalau mereka berdosa, kalau mereka melawan Tuhan, Tuhan katakan itu menajiskan tanah tempat kamu berdiam. Maka aku akan mengusir kamu keluar dari situ. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, membandingkan ini dengan pasal yang ketiga, kita sudah pernah bahas, dosa para pemimpin itu demikian besar, demikian banyak. Mereka tinggal di gunung-gunung, mereka adalah gambaran dari gunung dan bukit itu. Maka kepada gunung-gunung, kepada bukit-bukit yang mengalami dosa, yang dinajiskan oleh dosa dari para pemimpin, tetapi di dalam pasal 6 ini bukan hanya para pemimpin, seluruh umat itu juga melakukan dosa yang sama, maka tanah itu menjadi najis karena dosa mereka. Tuhan tidak akan membiarkan hal ini. Tuhan akan membersihkan tanah itu dari kenajisan, dan Tuhan akan mengusir mereka, menyerahkan mereka kepada pembuangan Babel. Ya, Israel Selatan akan diserahkan kepada pembuangan Babel. Israel Utara pada waktu itu kemungkinan besar sudah diserahkan kepada Asyur, sudah dibuang melalui Asyur. Itu dibersihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang berdosa itu diusir dari tanah Tuhan, karena Tuhan mau membersihkan tanah miliknya. Tuhan katakan Kanaan itu adalah tanahku, tanah ini adalah tanahnya Tuhan yang diserahkan kepada orang Israel. Mereka bisa tinggal di situ kalau mereka hidup sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini Tuhan melancarkan pengaduannya ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Kita bisa melihat ada dua pengertian ini. Bapak Ibu mau terima yang mana? Silakan. Saya rasa ini dua-dua ada poinnya. Tapi Bapak Ibu, apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan? Apa yang dikatakan oleh Tuhan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima? Bapak Ibu, Tuhan ketika melancarkan pengaduan, Tuhan mengingatkan umat Tuhan akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Bapak Ibu, kita tidak punya hak untuk menegur seseorang kalau kita tidak pernah mendoakan orang itu. Kita tidak punya hak untuk kemudian, ya kalau kita tidak mengasihi dia, kita tidak ada relasi dengan dia dan seterusnya, terus kemudian tiba-tiba kita menegur orang itu akan tersinggung, orang itu akan sulit untuk menerima karena mereka tidak pernah merasakan kasih kita sebelumnya, mereka tidak pernah merasakan bahwa kita benar-benar peduli kepada mereka sebelumnya dan kemudian tiba-tiba kita menegur, misalnya itu menjadi satu hal yang ya tidak baik, gitu ya. Nah di dalam hal ini Tuhan tidak langsung itu menegur, Tuhan mengingatkan mereka terlebih dahulu apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi umatnya, sehingga kemudian Tuhan berhak meminta mereka untuk taat. Tuhan berhak memerintahkan kepada mereka untuk taat. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan, mari kita Bapak Ibu tandain bagian ini, jangan tutup ya. Nanti kalau tutup susah bukanya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Bapak Ibu, mari kita melihat sebentar Keluaran pasal yang ke-20. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah. Ya, bagi banyak orang hukum Tuhan itu memberatkan. Bagi banyak orang hukum Tuhan itu mengikat. Bagi banyak orang hukum Tuhan itu tidak enak. Kenapa sih nggak bisa bebas? Kenapa sih harus diikat dengan hukum dan lain sebagainya? Bapak Ibu perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-20, Tuhan pakai pola yang sama. Sebelum Tuhan memberikan hukum, Tuhan memberikan terlebih dahulu ayat yang kedua.
Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua ya. Keluaran 20, saya baca ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tuhan yang menebus mereka. Tuhan yang menyelamatkan mereka, Tuhan sudah menebus mereka, sudah menyelamatkan mereka. Maka, Bapak Ibu perhatikan, baru ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya dan seterusnya. Tuhan menyatakan hal ini, aku sudah menyelamatkan engkau, maka sekarang hiduplah sesuai dengan hukum ini. Ini bukan hukum yang memberatkan, ini hukum yang membebaskan. Hukum Tuhan tidak dimaksudkan untuk membuat hidup kita sulit, tidak Bapak Ibu. Hukum Tuhan itu justru dimaksudkan oleh Tuhan untuk membuat kita memiliki satu hidup yang penuh, satu hidup yang bebas. Bebas di dalam kebenaran, bukan bebas di dalam dosa. Banyak orang memikir kalau saya bebas, ya saya boleh melakukan apapun yang saya mau. Saya bebas untuk memilih apapun yang saya inginkan, apapun yang saya suka. Itu bukan kebebasan. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita diikat oleh keinginan kita, diikat oleh nafsu kita sehingga kita tidak bisa pilih yang benar. Kita cuma bisa pilih yang kita mau, padahal hati kita itu sudah diikat oleh dosa. Itu artinya pilihan kita itu adalah pilihan-pilihan yang berdosa. Tapi di sini Tuhan mengatakan, aku sudah membebaskan engkau, melepaskan engkau dari Mesir, dari tempat perbudakan. Engkau menjadi orang bebas, bebas di dalam kebenaran. Maka hiduplah benar. Dan ke-10 hukum itu bicara bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan maupun terhadap sesama. Itu yang Tuhan inginkan. Kembali lagi ke Mika pasal yang ke-6, Tuhan menyebutkan beberapa hal yang menjadi contoh saja. Ini sebenarnya cuma contoh saja, perwakilan saja dari semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi umatnya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Mika ini, Mika 6, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Itu Tuhan menyebutkan beberapa peristiwa. Tadi di dalam Keluaran pasal 20 Tuhan cuma sebutkan satu peristiwa. Kenapa? Ya karena memang mereka baru keluar dari Mesir. Dan mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, Tuhan cuma sebutkan satu. Meskipun sebenarnya kalau kita mau hitung lebih dari satu. Tuhan bukan cuma bebaskan mereka dari Mesir. Tuhan sudah memberikan kepada mereka kemenangan atas orang Amalek. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada mereka kemenangan atas orang Amalek. Orang Israel yang tidak bisa berperang, bisa menang terhadap bangsa Amalek. Dan itu ditunjukkan memang Tuhan yang bekerja, bukan karena mereka kuat. Buktinya apa? Kalau Musa lelah, tongkatnya turun, Israel kalah. Kalau Musa kuat, Israel menang. Sampai Musa kemudian ditopang oleh Harun dan Hur. Bapak Ibu, apa sih urusannya tongkat naik sama tongkat turun dengan kemenangan atau kekalahan? Aneh banget kan? Itu bukan sesuatu hal yang natural, pasti bukan sesuatu hal yang natural. Maka orang Israel harus tahu kalau mereka menang atas Amalek, itu adalah karena Tuhan yang memberikan anugerah. Itu bukan kekuatan dari mereka. Maka Bapak Ibu, Keluaran pasal yang ke-20 itu Tuhan tidak menyebutkan seluruh anugerah yang Dia sudah berikan kepada orang Israel, termasuk bahkan mana, air dari batu dan seterusnya. Itu kalau Tuhan mau sebutkan terlalu banyak. Tuhan cuma sebutkan satu, menjadi satu perwakilan saja. Aku sudah membebaskan engkau. Membebaskan engkau untuk hidup di dalam kebenaran. Dan inilah caranya hidup benar, ke-10 hukum. Demikian juga di dalam bagian ini, ketika umat itu kemudian tidak mau hidup di dalam hukum, di dalam kebenaran. Tuhan katakan kepada mereka, apa yang sudah aku lakukan kepadamu? Kamu ingat tidak apa yang sudah kulakukan kepadamu? Bapak Ibu, di ayat yang keempat, Tuhan mengatakan, aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Ini mirip sekali dengan Keluaran 20 ayat yang kedua tadi. Tapi bukan cuma itu, telah mengutus Musa, Harun dan Miriam sebagai pemimpinmu. Di sini penganjurmu, tapi bisa diterjemahkan sebagai pemimpinmu. Tuhan memberikan pemimpin kepada orang Israel. Itu memberikan pemimpin, memberikan Musa, Harun, dan Miriam sebagai pemimpin. Bapak Ibu sebenarnya bukan cuma ini, Tuhan, kalau Bapak Ibu mengingat di dalam Bilangan pasal yang ke-11, Tuhan itu membagi rohnya yang diberikan kepada Musa, sekarang dibagi kepada 70 orang. Untuk mereka bersama-sama memimpin orang Israel, itu roh Tuhan mengurapi ke 70 orang ini selain daripada Musa.
Sehingga 70 orang ini bersama-sama dengan Musa memimpin orang Israel. Itu belas kasihan Tuhan, itu anugerah Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada orang Israel. Sehingga meskipun mereka tidak punya raja seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki pemimpin. Tuhan menjadi raja mereka dan Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin kepada mereka. Tuhan memimpin melalui Musa, Miriam, Harun, melalui tua-tua yang ada di antara orang-orang Israel itu. Ayat yang kelima, umatku baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor. Bapak Ibu, saya sudah pernah mengkhotbahkan juga tentang hal ini dari Bilangan pasal yang ke-22. Kalau Bapak Ibu mau membaca sampai Bilangan pasal yang ke-25, itu bagian yang cukup panjang berkenaan dengan Balak, Bileam dan apa yang mereka lakukan terhadap orang Israel. Tuhan melindungi. Bileam itu dikatakan semua yang dia katakan itu berhasil. Semua yang dikatakan itu terjadi. Tetapi kali ini gagal. Karena Tuhan tidak menghendaki, karena Tuhan tidak mau. Tuhan membuat perkataan Bileam yang mau mengutuki Israel. Bileam yang dibayar untuk mengutuki Israel tidak pernah bisa mengucapkan satu kata kutuk. Bapak Ibu, Yakobus itu mengatakan, bagian tubuh kita yang paling sulit diatur itu lidah. Masih ingat ya? Bapak nanti baca deh surat Yakobus. Bagian tubuh kita yang kecil tapi paling sulit diatur itu lidah. Banyak orang tuh terlalu cepat ngomong, terlalu cepat keluar kata-kata. Tidak dipikirkan terlebih dahulu. Tidak dipertimbangkan lebih dahulu. Hasilnya apa? Kalau saya katakan ini hasilnya apa? Dampaknya apa? Banyak orang tidak melakukan hal itu. Terlalu cepat bicara. Ini sulit sekali diatur. Orang yang bisa menguasai lidah, Yakobus katakan, orang yang bisa menguasai lidah, menguasai seluruh tubuhnya. Bapak ini bicara lidah ini, yang kecil ini, itu bisa menghasilkan hal yang baik, tapi juga bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa menghasilkan hal yang buruk. Bapak Ibu, kalau kita sulit menguasai lidah kita sendiri, dan kemudian Bileam yang dikatakan seluruh perkataannya terjadi, kemudian Tuhan yang mengekang lidahnya Bileam sampai Bileam tidak bisa mengucapkan satu kata kutuk terhadap Israel. Bapak Ibu, kita harus tahu, itu Tuhan benar-benar menjaga umatnya. Bahkan bukan cuma itu, Bileam bukan cuma tidak bisa ucapkan satu kata kutuk terhadap Israel. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam bilangan pasal yang ke-23, 24, Bileam harus memberkati Israel. Bukan cuma tidak bisa mengutuk, tetapi bahkan Bileam dibuat harus memberkati Israel. Tuhan berkuasa atas lidah Bileam. Bapak Ibu, ini orang Israel tidak menyadari bagaimana Tuhan melindungi mereka, bagaimana Tuhan menjagai mereka. Dan Bapak Ibu, dari dua ayat ini, ayat yang keempat, keluar dari Mesir, dan kemudian ayat yang kelima, sampai kepada Balak Bileam, Raja Moab. Itu tempat persinggahan terakhir orang Israel sebelum dia masuk ke tanah perjanjian. Itu berarti bicara ini, dua ayat ini mewakili seluruh perjalanan orang Israel di padang gurun. Dari keluar Mesir sampai tempat persinggahan terakhir di Sitim. Maka Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal 5 bagian yang kedua, bagian yang belakang, Bapak Ibu bisa melihat apa yang telah terjadi dari Sitim. Itu tempat mereka terakhir, di mana mereka berhadapan dengan Bileam, dengan Balak, itu di Sitim, dan kemudian sampai ke Gilgal. Sitim itu di seberang timur, sebelah timur dari sungai Yordan. Gilgal itu masuk ke tanah perjanjian. Dari Sitim ke Gilgal itu sudah menyeberang, sudah masuk ke tanah perjanjian. Dan itu pun disertai oleh Tuhan. Bapak melihat di dalam hanya beberapa ayat ini, Tuhan mau mengingatkan orang Israel, Tuhan bukan cuma menebus mereka dari Mesir, Tuhan bukan cuma memelihara mereka selama di padang gurun, Tuhan melindungi mereka dari kutuk, dari bahaya, dari ancaman, dari musuh. Tapi Tuhan juga memimpin mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Dan di Gilgal, kalau Bapak Ibu mengingat di dalam Yosua pasal yang kelima, Yosua memperbarui covenant. Yosua menyunatkan generasi yang kedua itu di Gilgal sebelum mereka nanti masuk ke Yeriko. Yosua memimpin Paskah di Gilgal, mengingatkan orang Israel yang baru masuk ke tanah perjanjian, Tuhan yang keluarkan mereka dari Mesir. Bapak Ibu, ini Tuhan pakai untuk mengingatkan
orang Israel pada waktu itu yang sudah berapa lama? Ya, dari sejak mereka masuk ke tanah perjanjian sampai kemudian pada waktu ini. Kira-kira sudah 1000 tahun, Bapak Ibu. Sudah 1000 tahun dari sejak mereka masuk ke tanah perjanjian sampai pada waktu peristiwa ini. Hampir 1000 tahun. 800-an tahun lebih. Maka kemudian Tuhan baru memberikan kepada mereka pengaduan-pengaduannya. Nanti kita akan melihat. Dalam ayat 6, ayat yang ke-7, ini tampaknya adalah respon dari umat yang ketika mereka diingatkan akan anugerah Tuhan, mereka kemudian muncul satu kesadaran. Ya, muncul satu perasaan bahwa perkataan Tuhan itu benar. Kami sudah menerima anugerah. Tetapi sekarang kami tidak hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bagaimana kami bisa memperbaiki hal ini? Ayat 6 dan ayat yang ke-7, ini adalah perkataan dari umat kepada Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Ini umat mulai mengakui bahwa mereka bersalah dan Tuhan itu berkuasa. Tuhan ada di tempat yang tinggi. Akankah aku pergi menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Saya pernah jelaskan bahwa bagi umat ketika mereka datang menghadap kepada Tuhan, mereka tidak boleh datang dengan tangan kosong. Ketika mereka datang ke kemah suci, atau nanti setelah dibangun oleh Salomo itu adalah bait suci, mereka tidak datang dengan tangan kosong, mereka akan membawa persembahan. Persembahan itu apa? Korban bakaran yang sebenarnya menggantikan mereka mati supaya mereka dilayakkan datang kepada Tuhan. Mereka orang berdosa, mereka seharusnya mati, mereka datang dengan membawa korban bakaran, korban ini yang mati, binatang ini yang mati dibakar sampai habis, seolah menanggung dosa mereka, sehingga mereka kemudian dilayakkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu kalau memperhatikan imamat, Tuhan tidak pernah menuntut umat untuk memberikan lembu, tidak pernah. Yang paling tinggi dari korban bakaran itu domba atau kambing berumur 1 tahun. Tidak pernah dituntut lembu. Yang harus memberikan lembu sebagai korban bakaran itu imam. Kalau imam yang berdosa, kalau imam yang bersalah, harus memberikan persembahan yang lebih besar, yang lebih mahal, untuk tanda kutip menebus dosa mereka. Tapi kalau umat tidak, umat itu domba atau kambing berumur 1 tahun yang tidak bercacat dan seterusnya, jantan, sulung dan seterusnya. Tidak pernah dituntut memberikan anak lembu berumur 1 tahun. Maka Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang mau dipersembahkan lebih dari yang dituntut oleh Tuhan. Umat mau mempersembahkan lebih dari yang dituntut oleh Tuhan. Bukankah itu baik? Baik, tapi perhatikan, tidak pernah cukup untuk sebenarnya membuat kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Seberapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan tidak pernah bisa cukup menebus dosa kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya tidak pernah bisa cukup. Maka Bapak Ibu, ini adalah satu yang dikatakan umat kepada Tuhan. Mereka menawarkan, mereka mau memberikan yang lebih. Tapi mereka punya kesadaran ini pun gak cukup, ini pun gak cukup. Ayat yang ke-7. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Kalau 1 lembu itu tidak cukup, bagaimana dengan ribuan domba jantan? Jawabannya sama. Ini pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena jawabannya sudah jelas, tetap tidak cukup. Ribuan domba jantan tetap tidak cukup untuk menebus dosa umat. Menebus 1 orang saja tidak bisa, apalagi menebus seluruh umat. Kalimat selanjutnya, kepada puluhan ribu curahan minyak. Ini bukan puluhan ribu curahan minyak, sebenarnya ini bicara ribuan sungai. Ya, ribuan sungai minyak. Ya, kalau minyak itu seperti sungai, ribuan sungai minyak, apakah Tuhan berkenan untuk terima? Sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, ini retoris, tidak perlu dijawab. Umat juga tahu seberapa banyak persembahan, tidak cukup untuk membuat mereka layak di hadapan Tuhan. Yang terakhir, sangat memilukan, 7b. Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Umat itu bahkan menawarkan kepada Tuhan, apakah aku mempersembahkan anak sulungku laki-laki supaya aku boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta persembahan seperti ini. Tapi ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh umat kepada Tuhan, menunjukkan bahwa mereka tahu ini pun tidak cukup. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bisa menggantikan kita.
Karena semua manusia adalah orang yang berdosa. Anak kita, kalau kita persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan menerimanya. Itu tetap tidak akan cukup untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu ingat Abraham dan Ishak. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Betul kan ya? Tapi pada akhirnya Tuhan cegah, Tuhan tidak terima persembahan itu, Tuhan menghentikan. Kenapa? Karena yang pertama, memang Tuhan mau menguji Abraham. Tuhan memang mau menguji Abraham, tetapi juga yang kedua, bahwa Ishak memang bukan korban yang layak. Ishak bukan korban yang cukup untuk bisa menghapus dosa manusia. Anak siapa yang harus dikorbankan sehingga menjadi korban yang cukup, menjadi korban yang sempurna? Anak Allah sendiri. Nanti Allah akan memberikan anaknya sendiri. Di sini umat menawarkan anak untuk dikorbankan. Tuhan katakan tidak. Karena nanti Tuhan akan memberikan anaknya sendiri menjadi korban yang sempurna, yang cukup untuk menebus dosa manusia. Benar-benar melayakkan umatnya untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ayat yang ke-8, satu ayat yang demikian besar. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain, pertama, berlaku adil, kedua, mencintai kesetiaan, dan yang ketiga, hidup dengan rendah hati atau berjalan dengan rendah hati bersama-sama dengan Allah. 3 hal. Saya sudah khotbahkan ini 3 kali. Bapak Ibu kalau mau mungkin ke sekretariat minta ringkasan khotbahnya. Ya berkenaan dengan hal ini. Saya tidak akan bahas lagi. Tapi Bapak Ibu di sini, itu Tuhan memberikan satu jawaban yang tidak diduga-duga oleh umat Tuhan. Mereka menawarkan persembahan demi persembahan. Di ayat 6 ayat yang ke-7. Ya mereka menawarkan persembahan yang lebih daripada yang dituntut oleh Tuhan di dalam Taurat. Dengan satu kesadaran ini tetap tidak cukup untuk membuat mereka layak di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian jawaban Tuhan berbeda. Bapak Ibu kalau kita menyadari dosa kita, kesalahan kita. Kita misalnya berhutang, saya nggak tahu ya, anggap saja misalnya 10 juta. Kita berhutang 10 juta. Kita nggak bisa bayar, kita malu, kita lari dari orang itu, menghindar dari orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Bertahun-tahun kita menghindar. Kita lari dari orang itu sampai kemudian akhirnya kita punya uang yang cukup untuk bayar dia. Ya. Dan bukan cuma uang yang cukup, kita mungkin sudah memiliki kelebihan. Terus kemudian kita cari orang yang pernah memberikan pinjaman itu kepada kita. Kita mau berikan kepada mereka. Aku utang sama kamu 10 juta tapi sudah lama. Saya mau kembalikan kepada kamu 20 juta atau bahkan mungkin 30 juta. Begitu ya. Terus kemudian orang itu misalnya kalau menjawab kita, enggak usah. Saya enggak tuntut itu dari kamu. Bapak Ibu, jawaban Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Ketika umat menawarkan lebih, bahkan anakku. Tuhan katakan, bukan itu yang kuinginkan. Yang kuinginkan adalah satu hidup yang menunjukkan bahwa engkau benar-benar mengasihi aku. Lakukan keadilan. Hidup mencintai kesetiaan, ini hesed. Mencintai kesetiaan, mencintai perjanjian dengan Tuhan. Bicara relasi dengan Tuhan tapi juga relasi dengan sesama. Dan kemudian ikut aku. Berjalan dengan rendah hati bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, ini satu pembalikan yang besar. Bagi orang Israel, mereka tidak pernah menyangka Tuhan akan memberikan jawaban seperti ini. Itu seolah-olah Tuhan mengatakan bukan Taurat, bukan persembahan-persembahan itu yang aku inginkan dari kamu. Aku ingin hidup yang benar dari engkau. Aku menebus kamu untuk hidup yang benar. Aku bukan menebus kamu untuk mendapatkan persembahan. Aku menebus kamu untuk kamu bisa hidup benar dan aku menginginkan hidup yang benar itu ada padamu. Tapi itu ternyata tidak didapati Tuhan di dalam hidup orang Israel. Maka Bapak Ibu melihat dari ayat yang ke-9. Ini kemudian Tuhan mulai bicara mengenai kesalahan-kesalahan dari umat. Sekali lagi ini bukan cuma kesalahan pemimpin saja. Ini sekarang bicara kesalahan dari umat Tuhan. Kesalahan dari umat Tuhan. Bapak Ibu, bukan cuma orang dewasa yang berdosa. Anak yang kecil pun bisa berdosa. Betul kan ya? Anak yang paling muda sekalipun itu bisa melakukan dosa. Bahkan Alkitab mengatakan kita ini dikandung di dalam dosa. Ya, dosa mungkin
kita mungkin tidak terlalu peka terhadap dosa. Kita anggap anak kecil itu ketika melakukan sesuatu, oh itu biasa, masih anak-anak, kita anggap biasa. Tapi sebenarnya itu mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan pelanggaran karena ada natur dosa di dalam diri mereka. Itu tetap diperhitungkan sebagai dosa, meskipun kita anggap kewajaran. Karena kita mungkin sudah tidak terlalu peka lagi terhadap dosa. Tapi bagi Tuhan, Tuhan tahu ini natur dosa yang menyebabkan, yang menghasilkan buah dosa. Maka Bapak Ibu, ini satu tujuan kepada seluruh lapisan. Dari orang paling bawah sampai orang paling atas. Berbeda dengan pasal 3. Pasal 3 khususnya bicara tentang pemimpin-pemimpin Israel. Tapi ini bicara seluruh lapisan itu bersalah berdosa. Ayat yang ke-9. Dengarlah Tuhan berseru kepada kota. Ini sebenarnya kota itu. Ini menunjuk kepada Yerusalem. Kepada kota itu. Maka kalimat ini, pengaduan ini, tuduhan ini khususnya kepada Israel Selatan. Kalau Bapak Ibu mengingat di dalam pasal yang pertama, itu Tuhan menuduh baik Israel Utara maupun Israel Selatan. Di dalam pasal yang ke-6 ini tampaknya lebih kepada Israel Selatan. Karena mungkin Israel Utara itu sudah diserahkan kepada Asyur. Sudah dihukum oleh Tuhan. Tuhan berseru kepada kota itu, kepada Yerusalem. Adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Ini Tuhan memberikan satu hal di depan. Kalau kamu bijaksana, kamu akan takut kepada namaku. Terjemahan yang lain, orang yang bijaksana takut kepada nama Tuhan. Orang yang bijaksana takut kepada nama Tuhan. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan, takaran eva yang kurang. Ini bicara ketidakadilan. Bapak Ibu bandingkan dengan ayat yang ke-8 ya. Apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10 itu langsung ditunjukkan ketidakadilan yang terjadi. Itu ditunjukkan dengan timbangan yang tidak benar, ya, takaran yang tidak benar. Ya, nanti di dalam pasal yang ke-11 juga sama, neraca yang palsu, pundi-pundi berisi batu timbangan tipu, batu timbangan yang tidak standar. Ya, batu timbangan yang sebenarnya lebih yang kurang daripada yang seharusnya. 1 kilo ya mungkin 800 gram gitu ya, batu timbangnya 800 gram. Sehingga ketika ditimbang sebenarnya beratnya itu bukan 1 kilo, itu bukan satu timbangan yang adil. Ayat 10 ayat yang ke-11 itu bicara tentang ketidakadilan yang terjadi di antara umat Tuhan. Ayat yang ke-12, orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Ini melanggar tuntutan yang kedua di dalam ayat yang ke-8, mencintai hesed, mencintai belas kasihan, mencintai kesetiaan. Ini sudah tidak setia. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-12 itu disebutkan dua kelompok orang. Orang-orang kaya tetapi juga penduduk kota. Sekali lagi ini bicara semua lapisan. Orang-orang kaya dan penduduk kota. Kenapa Tuhan mengatakan hal ini? Karena Bapak Ibu ketika kita punya perjanjian dengan Tuhan, covenant dengan Tuhan, itu tidak bisa dilepaskan dengan umat Tuhan yang lain. Sekali lagi, saya khususnya berbicara kepada Bapak Ibu yang sedang mengikuti kelas katekisasi. Jadi ketika Bapak Ibu sedang mengikuti kelas katekisasi, dan kemudian nanti akan bergabung dengan gereja ini, Bapak Ibu harus tahu, saya tekankan ini berkali-kali. Bukan cuma saya dan Tuhan. Ketika saya masuk dalam satu komunitas iman, di dalam gereja ini, kita disatukan dengan semua orang di dalam gereja ini menjadi satu tubuh Kristus. Sekali lagi, jangan cuma pikir saya dan Tuhan. Jangan berpikir secara individualis. Pokoknya saya beres sama Tuhan. Yang lain gak penting, gak bisa. Ketika kita bicara perjanjian, hesed, kesetiaan terhadap perjanjian. Itu bicara bukan cuma saya sama Tuhan, tapi saya dengan orang lain. Orang Israel ketika mengikat perjanjian dengan Tuhan di dalam Keluaran 24. Bapak Ibu perhatikan, di dalam Keluaran 24. Itu Tuhan diwakili oleh Musa. Dan kemudian orang Israel ada di bawah. Musa itu mencipratkan, itu darah binatang itu ya, dibagi dua. Dicurahkan ke mezbah, satu sisi, itu berarti bagiannya Tuhan. Tapi yang kemudian kedua dicipratkan kepada seluruh umat. Ini darah yang menyatukan Tuhan dan umat, tapi juga perhatikan, menyatukan satu orang dengan orang yang lain di dalam umat itu. Maka ketika Tuhan menuntut hesed, Tuhan menuntut kesetiaan, mercy,
belas kasihan. Ada yang menerjemahkan sebagai love, kasih. Ketika Tuhan menuntut hal itu bicara bahwa Tuhan mau hidup kita dengan orang-orang yang lain itu juga sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan, covenant dengan Tuhan. Tapi di sini yang terjadi tidak. Orang-orang kaya melakukan kekerasan kepada siapa? Tentu kepada orang lain kan ya. Sangat mungkin kepada orang-orang miskin. Karena di sini disebutkan orang-orang kaya yang melakukan hal ini. Penduduknya berkata dusta. Dusta dengan kesetiaan itu dua hal yang bertentangan. Orang yang setia itu jujur. Tapi orang yang berdusta itu pasti bukan orang yang setia. Orang berbohong itu pasti bukan orang yang setia. Lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Ketika mereka menipu itu berarti sudah geser dari kebenaran. Itu sudah tidak setia. Bapak ini kita bisa langsung melihat ayat yang ke-8. Yang dituntut oleh Tuhan itu ternyata tidak ada di dalam umat Tuhan. Kalau mereka sudah melanggar yang pertama dan yang kedua, itu berlaku adil dan mencintai kesetiaan, bagaimana mereka akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerendahan hati? Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin berjalan bersama dengan Tuhan dalam kerendahan hati. Maka dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, Tuhan memberikan ancaman hukuman. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Bapak Ibu ingat lagi di dalam Ulangan, ya, Bapak Ibu bisa mengingat lagi di dalam kitab Ulangan misalnya, di situ juga ada berkat, ada kutuk. Nah, ini termasuk bagian dari kutuk. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, yang terjadi apa? Tuhan akan membuat hidup mereka sulit. Tuhan tidak akan memberkati mereka, tidak akan memberikan hujan, tanaman yang mereka tanam tidak akan menghasilkan dan seterusnya. Menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau akan makan, tidak menjadi kenyang. Perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau, ini bicara ketika nanti mereka diserahkan kepada Babel. Ketika mereka diserahkan kepada Babel, mereka makan tapi mereka enggak akan kenyang. Itu makanan yang sedikit, makanan yang terbatas sekali, membuat hidup mereka sulit. Tapi bukan cuma itu, engkau akan menyingkirkan sesuatu atau menyimpan sesuatu tapi tidak dapat menyelamatkannya. Ketika Babel datang, orang itu berusaha sembunyikan hartanya, sembunyikan dirinya, menyimpan sesuatu tapi nggak bisa menyelamatkan. Karena Babel itu akan geledah, akan benar-benar menghabisi mereka. Dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Lalu ketika mereka berhasil menyembunyikan sesuatu pun, itu akan tetap Tuhan serahkan kepada musuh. Sehingga mereka benar-benar di dalam kondisi yang sangat sulit. Engkau akan menabur, ini bicara ayat yang ke-14 ini lebih berbicara ketika Babel datang. Nanti apa yang akan terjadi. Ayat yang ke-15 ini kemungkinan besar lebih berbicara tentang orang-orang yang ditinggalkan. Setelah Babel meninggalkan mereka, Babel itu mengangkut semua yang berharga. Bukan cuma harta benda tapi juga orang. Bapak mengingat ya Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Atau Misael, Hananya, dan Asaria. Saya lebih suka pakai nama Ibrani mereka. Ya, karena itu berkaitan dengan nama Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego itu nama baru yang diberikan Nebukadnezar berkaitan dengan dewa-dewa Babel. Tapi Hananya, Misael, Asaria itu berkaitan dengan nama Tuhan. Tapi sayangnya kita lebih sering dengar Sadrah, Mesah, Abednego ya Bapak Ibu ya. Kita mengajar anak sekolah minggu dengan Sadrah, Mesah, Abednego begitu kan ya. Ajar mereka dengan Hananya, Misael, dan Asaria. Itu nama yang diberikan orang tua yang percaya kepada Tuhan. Itu nama yang berkaitan dengan nama Yahweh. Daniel, kemudian Hananya, Misael, dan Asaria ini keturunan bangsawan. Itu ikut diangkut oleh Babel. Babel cuma mau angkut yang penting. Babel cuma mau angkut yang berharga, yang tidak berharga ditinggal. Maka Bapak Ibu kalau lihat di dalam ayat yang ke-15, engkau menabur tetapi tidak menuai. Karena apa? Yang ditinggalkan ya adalah orang-orang yang tua, orang-orang yang sakit, yang sebenarnya sulit untuk bekerja. Mereka mau bekerja bagaimanapun tidak akan bisa menghasilkan yang baik. Dan sekalipun mereka menghasilkan, Bapak Ibu baca selanjutnya, engkau akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyaknya, mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Bicara apa? Ketika mereka tanaman mereka berhasil pun itu akan dirampas oleh musuh. Bapak ketika Babel sudah masuk menyerang kerajaan selatan, seluruh tembok dihancurkan. Itu berarti umat tidak ada perlindungan. Umat yang tersisa adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua, sudah lemah, sudah tua, tidak ada perlindungan. Bapak nanti kalau membaca misalnya kitab Obadya cuma satu pasal, Edom akan masuk, merampas, mengambil sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Babel. Babel itu sudah angkut semua yang penting yang berharga. Cuma sisa saja masih
diserang oleh bangsa-bangsa yang lain, musuh-musuh Israel yang lain itu masuk dan kemudian membuat keadaan lebih sulit. Ketika mereka menabur, mereka tidak menuai. Kalaupun tanaman menghasilkan, bukan mereka yang menikmati hasilnya, diambil oleh musuh yang lain. Kenapa? Ayat yang ke-16, engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Bapak Ibu langsung ingat yang tadi ya, Mika 1. Mika 1 ayat yang ke-5. Pelanggaran Yakub itu apa? Yakub itu bisa mewakili seluruh Israel, Yakub bisa cuma mewakili Israel utara saja. Dikatakan bukankah itu Samaria? Tapi ayat yang ke-7, Mika 1 ayat yang ke-7. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya, ini persundalan rohani, penyembahan berhala akan dibakar, segala berhalanya akan kuhancurkan. Ini menunjukkan bahwa dosa mereka bukan cuma dosa ketidakadilan, bukan cuma dosa tidak mengasihi sesama, tapi dosa mereka juga adalah dosa perjinahan rohani. Mereka punya berhala-berhala. Maka di sini kembali lagi ke Mika 6 ayat yang ke-16. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Ingat, Omri itu melanjutkan dosa Yerobeam bin Nebat. Yerobeam membuat 2 patung lembu di utara dan di selatan dari kerajaan utara, di kota Dan dan kemudian di kota Betel. Itu Omri tetap melakukan penyembahan di situ. Anaknya Ahab melakukan yang lebih jahat, membawa masuk Baal dan Asyerah. Membawa masuk, menghidupkan lagi penyembahan kepada Baal dan Asyerah, penyembahan kepada dewa-dewa yang seharusnya sudah dibinasakan ketika Israel masuk ke tanah perjanjian. Ini sekarang dibangkitkan lagi oleh Ahab, karena istri dari Ahab itu adalah Isabel. Isabel adalah anak imam Baal. Anak imam Baal dari Sidon. Ini Bapak Ibu. Maka kemudian Tuhan memberitakan penghakiman ini. Sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, pendudukmu menjadi sasaran suitan, menjadi sasaran ejekan. Suitan ejekan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Ini tuduhan Tuhan yang terakhir ya, di dalam Mika pasal yang ke-6 ini. Ya, di dalam keseluruhan kitab Mika ini menjadi tuduhan Tuhan yang terakhir. Seluruh lapisan pemimpin sudah dituduh di dalam pasal yang ketiga. Sekarang seluruh umat dituduh oleh Tuhan karena memang mereka juga hidup di dalam dosa. Baik orang kaya maupun penduduk biasa itu dituduh oleh Tuhan. Maka nanti ketika Tuhan benar-benar menghukum, penghakiman Tuhan itu adil. Penghakiman Tuhan itu adil. Tapi bagaimana dengan Daniel, Hananya, misal Asaria, misalnya Bapak Ibu, sebagian kecil orang, atau mungkin kalau kita mau tambahkan Yehezkiel, bukankah Yehezkiel juga ikut dibuang ke Babel? Yehezkiel mendapatkan visi, mendapatkan nubuat-nubuat itu ketika dia ada di Babel. Bukankah mereka ini orang-orang yang saleh? Bukankah mereka ini orang-orang yang benar? Bukankah mereka ini orang-orang yang takut kepada Tuhan? Kenapa orang benar ikut dihukum? Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ketika Tuhan mendatangi Abraham dan kemudian kasih tahu Sodom, itu teriakan di kota Sodom itu sudah sampai ke langit. Aku akan hukum Sodom. Abraham tanya, masakan engkau hakim yang adil akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar? Tuhan katakan tidak. Aku nggak akan menghukum kalau ada 50 orang benar. Bagaimana kalau 45, 40, 30, 20, 10? Tuhan katakan tidak, aku tidak akan hukum Sodom kalau ada 10 orang benar. Itu berarti Tuhan tidak menyamakan orang benar dengan orang fasik. Tapi Bapak Ibu perhatikan ada perbedaan konteks. Perbedaan konteksnya apa? Pada waktu zaman Abraham, Tuhan tidak melakukan perjanjian, tidak memberikan covenant selain kepada Abraham. Maka Abraham dan keluarganya saja yang mendapatkan perjanjian Tuhan, covenant Tuhan. Tapi ini orang Israel, Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan seluruh Israel. Maka seluruh Israel itu akan dilihat sebagai satu komunitas, satu. Bukan terbagi-bagi, bukan terpecah-pecah, bukan individual lagi. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau kita bergabung dengan GRI Karawaci, kita nggak bisa mengatakan yang penting saya sama Tuhan beres, saya nggak peduli orang lain. Nggak bisa. Apa yang dilakukan oleh orang lain akan ada dampak kepada kita.
apa yang saya lakukan akan ada dampak kepada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan akan ada dampak kepada saya, kepada semua orang yang lain. Ini sesuatu yang kita tidak bisa sangkal, sesuatu yang kita tidak bisa hindari karena ini sifat dari perjanjian. Sifat dari perjanjian itu mengikat, menjadikan satu. Dulu Abraham, cuma Abraham dan keluarganya saja, kelompoknya saja. Orang Sodom itu tidak termasuk di dalam perjanjian. Tapi ada Lot dan keluarganya, betul kan ya? Lot dan keluarganya yang sebenarnya ketika Tuhan memberikan perjanjian, dalam Keluaran pasal 12 itu memberikan janji, tapi ikat janjinya di dalam pasal yang ke-15 dan pasal 17. Sedangkan Lot sebenarnya sudah keluar dari keluarga Abraham di pasal yang ke-13, ingat ya. Lot sudah keluar dari keluarga Abraham di pasal 13, baru kemudian Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham di pasal 15 dan pasal 17. Bapak saya tanya, artinya Lot adalah termasuk umat Tuhan atau tidak? Tidak. Lot sudah keluar, pasal 13. Tuhan baru berikan covenant kepada Abraham, pasal 15, pasal 17. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Adakah orang benar di Sodom? Dikatakan Lot orang benar. Betul, Lot orang benar. Bapak Ibu kalau kita membaca surat Petrus, Lot itu disebut sebagai orang benar. Tuhan menyelamatkan Lot itu betul. Tuhan menyelamatkan Lot itu betul. Tapi tidak sampai 10 orang kan ya. Tidak sampai 10 orang. Kalau kita kaitkan dengan Yehuda nanti, bukankah ada lebih banyak orang benar? Saya yakin pasti lebih dari 10. Gak mungkin cuma 10, pasti lebih dari 10. Meskipun tidak disebutkan berapa. Tapi Bapak Ibu perhatikan konteks sudah berbeda. Kalau dulu betul-betul dihitung individunya berapa. Gak sampai 10 Sodom harus dihancurkan. Tapi sekarang ini bukan dihitung berapa banyak orang benar di dalam Yehuda, bukan. Tapi ini dilihat sebagai satu. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Bapak Ibu kita di dalam gereja dilihat sebagai satu kesatuan oleh Tuhan. Saya ketika konseling katekisasi saya menegaskan berkenaan dengan disiplin gerejawi. Disiplin gerejawi. Itu penting, itu diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus memperhatikan hidup kita baik-baik. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Dan kemudian Tuhan menghukum seluruh gereja. Jangan sampai karena satu dosa akan seluruh Israel kalah di dalam peperangan. Jangan sampai. Ini adalah konteks umat Tuhan, umat perjanjian Tuhan. Maka ketika Tuhan menghakimi dengan adil. Tuhan sudah menunjukkan dari paling atas sampai paling bawah. Itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Tuhan mengharapkan hidup benar dari umat yang ditebus, tapi Tuhan tidak menemukan hal itu pada mereka. Saya berharap kita boleh melihat kepada diri kita. Hal-hal apa yang saya lakukan yang mungkin membahayakan komunitas ini? Adakah sesuatu yang saya lakukan? Dosakah? Apa? Yang kemudian bisa membahayakan komunitas ini. Perhatikan baik-baik. Kita dilihat sebagai satu umat Tuhan. Karena kita ada di dalam covenant dengan Tuhan. Ini belas kasihan Tuhan menopang kita, menolong kita, memelihara kita supaya kita jangan sampai menjadi sandungan bagi orang-orang yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Anugerah keselamatan, anugerah kebenaran yang Tuhan berikan melalui firman-Mu, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, peringatan-peringatan, teguran-teguran yang menjaga kami dari dosa-dosa. Bahkan pimpinan-Mu ya Tuhan yang mengarahkan hidup kami. Kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang membuat kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami ini. Kami bersyukur untuk seluruh anugerah itu. Tuhan tolong kami, supaya kami juga boleh memiliki kesadaran. Kami bukan hanya hidup di hadapan Tuhan. Kami disatukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang lain di dalam gereja ini. Kami harus memperhatikan mereka. Kami harus juga memperhatikan hidup kami. Supaya hidup kami tidak menjadi satu sandungan bagi orang-orang yang lain. Tuhan tolong gereja ini sebagai satu komunitas
yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah pelihara sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan yang terus menjaga, Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus memelihara, Tuhan juga yang terus memimpin, bahkan Tuhan kuduskan dan Tuhan pakai untuk menggenapkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan kami memohon, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang peka. Apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami tinggalkan untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perjuangkan untuk kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menebus hidup kami, yang sudah menguduskan hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa, kami memohon anugerah-Mu. Ajar kami lebih memperhatikan satu sama lain. Ajar kami lebih mau mendoakan satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.